Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran fisika kelas 10 di pertemuan pertama ini, kita akan lanjutkan dulu bab di semester 1 yang masih tersisa, yang masih belum selesai, yaitu tentang gerak rotasi. Gerak rotasi itu sama seperti gerak, istilah lainnya adalah gerak melingkar. Nah, kemudian besaran dalam gerak melingkar itu ada apa saja? Ada istilahnya, yang pertama adalah yang namanya periode. Periode itu simbolnya adalah T besar. Periode itu adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran. Jadi dalam sekali berputar itu butuh waktu berapa lama? Kalau kita rumuskan berarti T periode itu sama dengan waktu perbanyaknya dia berputar. Jadi T kecil per N titin. T besar sama dengan T per N. Kemudian kalau yang kedua ada yang namanya frekuensi. Frekuensi istilahnya simbolnya adalah F kecil. Artinya adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan dalam selang waktu tertentu. Artinya misalkan dalam 1 detik dia itu dapat berputar sebanyak berapa. Itu yang namanya frekuensi. Jadi ketika kita rumuskan F itu adalah N per Tn, itu banyaknya putaran T dalam selang waktu. Artinya ketika T besar itu adalah T kecil per N dan frekuensi itu adalah N per T, berarti kan kebalikannya. Maka hubungan antara periode dan frekuensi, jadi T itu bisa juga istilahnya adalah seper F dan F itu adalah seper T. Jadi kebalikannya. Jadi hubungan antara periode dan frekuensi seperti itu ya. Nah, sekarang ada istilahnya yang namanya perpindahan sudut. Di sini ada besaran lainnya. Satu putaran itu istilahnya adalah 2 pi radian. Jadi perpindahan dalam sudut itu adalah satuannya dalam radian. Sehingga ketika ada satu putaran itu kan 360 derajat. Ya kan, 360 derajat. Kalau dalam matematika pi itu adalah 180 derajat. Jadi dalam matematika pi itu adalah 180 derajat, maka satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Seperti itu. Nah, ketika ada di soal misalkan 1 rpm, rpm itu artinya rotation per menit. Jadi rpm itu artinya adalah rotation per menit. Ya, jadi artinya putaran dalam 1 menit. Jadi kalau ada 1 rpm berarti putarannya itu ada 1 per menit dalam selang waktu T-nya 1 menit, seperti itu. Kemudian ada istilah lain yang namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega atau W. Jadi bukan W, sebenarnya ini omega. Nah, omega itu tandanya gini, mirip W tapi bukan W. Omega sama dengan rumusannya adalah 2πf. Omega sama dengan 2πf, atau ketika frekuensi itu kita ambil 1 per T, berarti bisa juga rumusnya jadi 2pi per T. Itu rumusnya kecepatan sudut. Kemudian ada istilahnya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu jadi percepatan dalam gerak rotasi itu ada 2. Ada yang namanya percepatan sudut, ada yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu mengakibatkan benda akan bergeraknya itu tetap dalam lingkaran. Itu namanya sentripetal ya. Nah, sentripetal AS rumusnya itu adalah V kuadrat per R. Kenapa muncul V? V itu adalah kecepatan linier per R, atau bisa juga rumusnya adalah omega kuadrat kalikan R. Jadi ini untuk rumusan percepatan sentripetal. Kenapa bisa keluar ada nilai V, ada kecepatan liniernya? Nah, di sini ada hubungan antara gerak rotasi dengan gerak lurus. Jadi
Ketika diminta berapa kecepatan sudut, kecepatan sudut itu atau omega itu bisa juga V per R. Kecepatan linear dibagi dengan R, jari-jari bendanya. Jadi kalau V itu adalah kecepatan, misalkan ya roda itu digelindingkan, kamu menggelindingkan roda, berarti kan roda itu dia akan berpindah tempat. Berpindah tempat itu diakibatkan karena kecepatan linear. Tapi selama berpindah tempat, roda itu kan akan berputar. Nah, berputarnya roda itu mengakibatkan kecepatan sudut. Jadi hubungannya antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear, maka omega sama dengan V per R gitu ya. Jadi bedanya antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Kalau kecepatan sudut membuat benda itu bergerak melingkar, tapi kalau kecepatan linear membuat benda itu berpindah tempat. Jadi misalkan roda kalau kamu gelindingkan, berarti kan dia akan berputar, dia juga akan berpindah tempat. Maka ketika dia berpindah tempat diakibatkan kecepatan linear. Selama berpindah tempat dia menggelinding atau berputar, maka dia akan mengakibatkan kecepatan sudut seperti itu. Kemudian ada istilahnya percepatan sudut. Percepatan sudut itu bisa juga rumusannya adalah alfa sama dengan A per R. A itu akselerasi atau percepatan linear, R itu jari-jarinya. Jadi ini ya, bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi kalau omega itu berarti linear dibagi dengan jari-jari. Percepatan sudut, kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Nah, sekarang keterangannya di sini T itu adalah periode. Jadi karena waktu yang dibutuhkan berarti satuannya juga sekon. Frekuensi itu satuannya adalah hertz atau kalau disingkat itu Hz. N itu adalah banyaknya putaran yang ditempuh. Kemudian V kecepatan linear, karena kecepatan linear maka satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada omega. Omega itu berarti kecepatan sudut. Kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon. Kemudian ada A, akselerasi, percepatan linear, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau alfa itu percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Kemudian R itu berarti jari-jari lingkarannya atau jari-jari bendanya, satuannya adalah meter. Kemudian AS itu berarti percepatan sentripetalnya atau satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, untuk memahami besaran-besaran dalam gerak rotasi kita bahas di contoh soal berikut ini. Oke, kita ke contoh soalnya. Sebuah roda dengan jari-jari 10 cm bergerak sebesar 120 rpm. Hitunglah. Yang pertama adalah periode frekuensi. Kemudian yang B, tentukan kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Yang ketiga, yang C adalah tentukan percepatan sentripetalnya. Oke, sekarang kita kerjakan dulu yang pertama. Periode dan frekuensi. Kita jabarkan dulu artinya 120 rpm. Artinya apa? Rotation per menit. Berarti ini artinya adalah 120 putaran per menit. Artinya berarti dia berputar sebanyak 120 kali, ya kan? Berputar sebanyak 120 kali putaran. Banyaknya putarannya itu 120 per menit, berarti T-nya adalah 1 menit. 1 menit itu adalah 60 detik atau 60 sekon. Maka ketika diminta yang pertama adalah periode, tinggal kita masukkan T itu adalah T per N. Waktu dibagi dengan banyaknya putaran. T-nya di sini adalah 60 per banyaknya putaran 120. Maka T-nya kita coret, berarti di sini 6 bagi 12 berarti 1 per 2. Maka T-nya sama dengan 0,5 seperti itu. Kemudian ketika diminta adalah frekuensi, bisa langsung kita rumuskan dari 1 per T atau kita ambil dari N per T juga boleh. Gitu. Sekarang kita pakai rumusan F sama dengan N per T. Berarti kan di sini 120 dibagi 60 coret berarti 2 Hz. Atau misalkan kalau kita mau menggunakan misalkan bisa juga
F sama dengan 1 per T kan gitu. Berarti 1 per T-nya di sini adalah setengah. 1 bagi 1 per 2. Berarti kan pembagian perperan ini sama seperti perkalian terbalik. Berarti kan 1 per 2 berarti sama seperti 1 kali 2 per 1. Naik kan 2-nya. Berarti di sini nilainya adalah 2 sama. Jadi penggunaan rumus N per T atau F itu kebalikan 1 per T, itu hasilnya akan sama. Ini jawaban untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, tentukan kecepatan sudut dan kecepatan linier. Kecepatan sudut itu adalah omega. Omega misalkan kita mau menggunakan rumus 2πf juga boleh, atau 2pi per T juga boleh, hasilnya sama. Misalkan kita ambil 2πf, berarti tinggal dimasukkan 2pi, frekuensinya adalah 2, maka omega di sini ketemunya adalah 4pi, satuan omega adalah radian per sekon. Oke ya. Nah, omega sudah dapat. Sekarang tinggal mencari kecepatan linier. Kecepatan linier itu adalah V. Ya, V itu adalah omega dikali R. Ya kan? Tadi itu apa? Ingat-ingat ya, omega itu kan sama dengan V per R. Berarti kalau mencari V, pembagi dipindah ya, jadi perkalian. Maka V sama dengan omega dikalikan R. Maka masukkan omeganya. Omeganya tadi ketemu 4pi. Jari-jarinya dilihat 10 cm. R sama dengan 10 cm. Maka ubah jadi ke meter. Maka 10 cm berarti naik berapa? Naik 2 ya. Berarti 0,1 meter. Maka di sini 4pi dikali 0,1, maka V-nya didapatkan 0,4 pi meter per sekon. Mudah kan? Oke, sekarang untuk soal yang terakhir. Berapakah percepatan sentripetalnya? Jadi untuk rumusan sentripetal AS itu kan ada rumusan V kuadrat per R, atau bisa juga omega kuadrat dikalikan R. Terserah, hasilnya nanti akan sama. Misalkan kita menggunakan omega kuadrat kali R. Ini ya, misalkan kita menggunakan omega kuadrat dikalikan R, maka masukkan saja. Omega tadi sudah didapat 4pi. Berarti kan di sini nanti tinggal 4pi kuadrat. R-nya, jari-jarinya adalah 10 cm, maka 10 cm itu adalah 0,1 meter. Berarti di sini tinggal kita masukkan 0,1. Maka 4pi dikuadratkan, berarti 4 kuadrat adalah 16. Pi-nya pi kuadrat kalikan 0,1, maka hasilnya adalah 1,6 pi kuadrat, satuannya meter per sekon kuadrat. Sudah, jadi kan mudah kan kalau misalkan kita memahami satuan-satuan atau besaran yang sering digunakan di gerak melingkar. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan gerak melingkar. Penerapan gerak melingkar itu salah satunya adalah hubungan roda-roda. Nah, hubungan roda-roda ini ada 3 jenis. Ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah roda itu sepusat. Jadi misalkan ada 2 buah roda A dan B, kemudian berada pada pusat yang sama. Contohnya misalkan ban sepeda dengan gear sepeda. Ya, ban sepeda dengan gear sepeda itu namanya rodanya sepusat. Kemudian untuk roda-roda bersinggungan, kalau bersinggungan ini artinya hanya luarnya saja di sini ya yang mepet. Contohnya itu misalkan stipo kertas, biasanya kan ada yang bersinggungan, atau misalkan jam digital itu juga menggunakan prinsip roda bersinggungan. Kemudian yang ketiga adalah roda yang dihubungkan dengan rantai, ya seperti sepeda ontel biasa itu kan yang menggunakan rantai. Sekarang untuk hubungan roda-roda ini ada syaratnya masing-masing. Yang pertama, untuk roda sepusat, misalkan untuk geraknya ketika yang B ini Ustazah putar searah jarum jam,
maka untuk yang A juga akan bergerak searah jarum jam. Artinya bergeraknya adalah selalu searah, sifat yang pertama. Kemudian, nah sekarang syaratnya yang kedua adalah misalkan rodanya sepeda aja, atau misal rodanya sepeda ya kan, roda itu kan ada rodanya kemudian ada gearnya itu kan yang putih. Misalkan rodanya Ustazah putar setengah lingkaran, maka kira-kira gearnya itu akan berputar berapa? Akan berputar juga sama setengah lingkaran kan gitu. Kalau misalnya Ustazah putar sekali putaran penuh, maka gearnya juga akan ikut berputar sekali putaran penuh. Artinya apa? Karena sudutnya itu selalu sama ketika diputar 380 derajat, yang A juga akan berputar 380 derajat, maka di sini yang sama itu adalah kecepatan sudut. Omega A sama dengan omega B. Kan tadi Ustazah sudah bilang ya, jadi yang membuat benda itu bergerak melingkar maka mengakibatkan kecepatan sudut. Karena sudutnya A itu ketika diputar akan selalu sama dengan sudutnya B, maka kecepatan untuk roda A akan kecepatan sudut untuk roda A akan sama dengan kecepatan sudut untuk roda B. Oke. Kemudian untuk yang roda bersinggungan, misalkan kalau Ustazah putar roda yang A ini ke sebelah kiri misalkan, maka yang B akan bergerak ke arah kanan, ya kan? Kalau Ustazah putar ini ke kiri, maka yang B akan bergerak ke kanan. Maka di sini arahnya berlawanan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika misalkan Ustazah putar roda A ini 1 kali putaran, maka yang B apakah akan bergerak 1 kali putaran? Tidak, karena jari-jarinya lebih kecil, maka dia bisa saja berputar lebih banyak, kan gitu. Maka karena sudutnya itu berbeda, berarti kecepatan sudut yang berbeda. Maka yang mana yang sama? Kalau kecepatan sudutnya berbeda, maka yang sama adalah kecepatan linier. Maka syaratnya untuk roda bersinggungan adalah kecepatan linier roda A akan sama dengan kecepatan linier roda B. Nah, untuk roda juga demikian. Misalkan Ustazah kayuh sepeda ini 1 kali putaran yang A, roda A ini Ustazah kayuh 1 kali putaran, maka untuk yang B apakah dia akan bergerak 1 kali putaran juga? Tidak, karena dia jari-jarinya lebih kecil, kan gitu. Maka dia bisa saja berputar lebih banyak daripada roda A. Maka karena sudutnya berbeda, berarti di sini yang sama adalah kecepatan linier, yaitu V-nya A sama dengan V-nya roda B. Bedanya apa antara roda yang dihubungkan dengan rantai dan roda yang bersinggungan? Dilihat, ketika Ustazah mengayuh ke arah kiri, maka untuk roda B apakah dia bergerak ke arah kanan? Tidak, dia juga akan bergerak ke arah kiri. Artinya sifat roda yang dihubungkan dengan tali itu adalah arahnya searah. Jadi itu saja yang membedakan antara roda bersinggungan dengan roda yang dihubungkan dengan rantai, gitu ya. Jadi kalau sudut putarannya itu berbeda, maka yang sama adalah kecepatan linier. Kalau sudut perputarannya sama, berarti yang sama adalah kecepatan sudut. Maka itu adalah prinsip yang harus dipegang. Selain rumusan antara hubungan kecepatan linier dan kecepatan sudut. Tadi apa? Diingat-ingat lagi, kalau kecepatan sudut itu berarti kecepatan linier dibagi dengan jari. Ini yang harus diingat-ingat. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Kita masuk ke contoh soal untuk hubungan roda-roda. Misalkan ada 3 buah roda A, B, dan C dirangkai seperti pada gambar. Jika jari-jari roda A adalah 4 cm, roda B 2 cm, dan roda C itu adalah 10 cm, sedangkan roda A itu diputar dengan kecepatan sudut 6 radian per sekon, maka tentukan berapa kecepatan linier di roda C. Yang ditanyakan adalah C, yang diketahui adalah roda A. Maka kita cari hubungannya dulu. Roda C itu
sepusat, ya kan? Roda C sepusat dengan B, sedangkan roda A itu dihubungkan dengan rantai dengan roda B. Maka kita cari dulu jembatannya. Kita cari antara roda A dengan roda B. Karena A dan B ini adalah dihubungkan dengan rantai, maka yang sama itu adalah kecepatan linier. Maka kita bisa buat persamaan VA itu sama dengan V di roda B, kan seperti itu. Sedangkan untuk roda B dan roda C yang sama adalah, karena sepusat berarti yang sama adalah kecepatan sudut omeganya, maka kita perlu penjebatannya adalah di omega B-nya ini. Nah, karena di sini V, maka kita jabarkan. Kalau omega itu sama dengan V per R, berarti V itu adalah omega dikalikan R. Maka karena di sini VA, berarti di sini omega A RA sama dengan omega B dikalikan RB. Gini ya. Nah, karena perbandingan kita masukkan omega A itu adalah 6. Jari-jarinya A di sini 4. Pakai diubah nggak ke meter? Nggak apa-apa, diubah ke meter boleh, karena di sini perbandingan, ingat ya, di sini omega ARA omega BRB, omega B RB-nya di sini adalah 2. Mau kamu ubah ataupun tidak terserah, karena nanti sama-sama dicoret ya. Jadi kalau misalkan berimbang, di sini ada R, di sini juga ada R, maka boleh tidak diubah. Tapi kalau ingat, kalau di sini ada R tapi di sini misalkan hanya VB saja, berarti harus diubah. Oke ya. Atau misalkan amannya kamu ubah saja, enggak apa-apa. Misalkan 4 cm berarti kan diubah ke meter naik 2, ya berarti 4 kali 10 pangkat min 2 gini ya. Kalau RB berarti 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Maksudnya saya seperti ini. Jadi 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 berarti bisa dicoret gini ya. Maksudnya saya seperti itu. Sekarang 6 kali 4 berarti 24 sama dengan 2 kali omega B. Maka di sini omega B didapatkan 24, kita bagi dengan 2, berarti omega B-nya dapat 12. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang diminta di sini adalah tentukan kecepatan linier. Kecepatan linier itu adalah V. Yang ditanyakan itu VC. Ya. Maka kita cari hubungannya antara B dengan C. B dengan C itu sepusat. Kalau sepusat berarti yang sama adalah omega. Maka bisa kita tuliskan omega B itu sama dengan omega C. Nah, karena di C ini yang ditanyakan bukan omega tapi kecepatan linier, maka omega C-nya kita ubah. Omega itu apa? V per R. Berarti di sini V-nya C per R-nya C, gitu ya. Seperti ini ya, V-nya C per R C. Tadi omeganya sudah didapatkan 12. Iya kan? Berarti ini nggak usah kita ubah lagi menjadi VB per RB, nanti balik lagi hitungannya ya. Jadi langsung aja, berarti di sini omega B gini ya. Berarti omega B masukkan nilainya 12. Nah, ini yang Ustazah maksudkan. Kalau misalkan kalau tadi di sini kan ada RA, ada RB. Maka kalau tidak diubah pun ke meter enggak apa-apa. Tapi kalau yang ini ingat, di sini ada RC tapi yang di sebelah sini tidak keluar RB-nya kan, langsung omega. Maka RC-nya di sini harus ya, sekali lagi harus diubah menjadi meter gitu ya. Maka VC yang ditanyakan per RC, diingat R-nya C 10 cm. 10 cm itu adalah berapa? Naik 2 berarti 0,1 meter gini ya. Paham ya? Jadi RC itu 0,1 meter. Maka V-nya C didapatkan di sini 12 dikali 0,1. Berarti VC-nya dapat, saya taruh sini ya. Berarti VC dapat 1,2, satuannya adalah meter per sekon. Kalau yang omega B tadi karena kecepatan sudut, maka satuannya di sini adalah radian per sekon. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada hubungan seperti ini, kamu lihat dulu mana yang dicari, mana yang diketahui. Kamu cari
jalan penghubungnya. Yang dicari adalah C yang diketahui A, sedangkan A dan C sama-sama berhubungan dengan roda B, seperti itu. Jadi A dengan B dihubungkan dengan rantai, maka yang sama adalah V-nya. Sedangkan B dengan C sepusat, maka yang sama adalah omega. Tinggal dilihat mana yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan linear, maka omega C-nya kita jabarkan menjadi V per R, seperti itu. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.